Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, marilah kita awali pertemuan kita dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih mempelajari pada materi bab 2, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Minggu kemarin Ibu sudah suruh kalian meringkas materi tentang Al-Afuwu, dan hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang Asmaul Husna Al-Afuwu. Sekarang kita perhatikan pada pengertian mengenal sifat Asmaul Husna Al-Afuwu. Sebenarnya ini bagian B ya, Ibu salah ketik bagian A-nya, minta maaf. Mengenal sifat Asmaul Husna Al-Afuwu. Secara bahasa, kata Al-Afuwu berarti menghapus, menghilangkan sampai akar, dan memaafkan. Sebagai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Al-Afuwu berarti yang Maha Pemaaf. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hamba-hambanya sampai ke akar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa dengan tidak menyegerakan siksaan bagi mereka serta mengampuni dosa-dosa mereka. Inilah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap dan terus maha mulia. Dan inilah kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya di setiap waktu dengan memaafkan dan mengampuni. Jadi pada materi Al-Afuwu ini anak-anakku sekalian, Allah itu maha memaaf ya. Berarti namanya memaaf itu Allah menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita sampai ke akar-akarnya. Jadi dosa itu sudah hilang, tidak ada lagi. Nah, dan Allah tidak langsung menyegerakan orang-orang yang berbuat dosa. Itu mengenal sifat Asmaul Husna Al-Afuwu. Sekarang kita beralih kepada bukti Allah bersifat Al-Afuwu. Ini ada 3 bukti ya, Allah bersifat Al-Afuwu. Yang pertama yaitu Allah memaafkan segala kesalahan hamba-hambanya. Jadi setiap kita berbuat dosa, kita berbuat kesalahan, dan kita memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memaafkan segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita. Poin yang kedua, Allah tidak langsung mengazab hambanya yang berbuat dosa. Nah, pada poin 2 ini, setiap kita melakukan dosa atau kesalahan, Allah tidak langsung memberikan azab atau hukuman kepada hamba-hambanya tersebut. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sampai kapan kita berbuat dosa dan kita bertobat tidak kepada Allah. Nah, jadi Allah tidak langsung memberikan azab kepada kita yang berbuat dosa. Yang ketiga, Allah memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat kepadanya. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi ya. Jadi setiap kita berbuat dosa atau kesalahan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Jadi anak-anakku sekalian, jika kita berbuat dosa atau kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, haruslah segera kita bertaubat. Jangan sampai dosa itu menumpuk sampai setinggi gunung, tidak boleh. Nah, sekarang kita perhatikan pada cara meneladani Asmaul Husna Al-Afuwu. Jadi bagaimana cara kita mengaplikasikan atau mempraktekkan sifat Allah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap kesalahan yang dilakukan setiap saat dan dimanapun berada. Ya, jadi kita harus selalu memohon ampun setiap kita melakukan dosa atau kesalahan, kapanpun, dimanapun kita berada, setiap hari kita melakukan kesalahan,
Jadi kita harus memohon ampun kepada Allah. Sekarang kita perhatikan pada perbedaan ya, perbedaan antara Asmaul Husna Al-Ghafur atau Al-Ghaffar dan Asmaul Husna Al-Afuwu. Jadi mereka ini mempunyai perbedaan, jadi tidak sama ya. Al-Ghafur Allah Maha Pengampun, Al-Afuwu Allah Maha Pemaaf, tapi mereka itu ada perbedaannya. Yang pertama yaitu Al-Afuwu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghafur atau Al-Ghaffar. Karena Al-Ghaffar yang artinya pengampunan itu lebih bersifat menutupi. Akan tetapi dosa itu masih ada. Dosa itu ditutupi oleh Allah dari pandangan makhluk. Jadi pada al-afu ini lebih identiknya dengan menghapus ya, ketimbang dengan Al-Ghaffar. Al-Ghaffar hanya menutupi tapi dosa itu masih ada. Perbedaan yang kedua yaitu pada ada al-afuwu yang berarti pemaafan, lebih bersifat menghapuskan karena dosa itu telah dihilangkan dan dihapuskan sehingga bekasnya atau dosa itu tidak lagi terlihat. Dari sisi ini pemberian maaf lebih istimewa. Jadi pada kata al-afuwu, pada asmaul al-afuwu itu lebih istimewa ya, karena kata ini al-afuwu ini lebih identik dengan menghapus dosa kita, menghilangkan dosa kita. Berbeda dengan al-ghaffar yang hanya menutupi saja tapi tidak menghilangkan atau tidak menghapuskan. Itu perbedaan antara al-ghaffar dan al-afuwu. Sekarang kita perhatikan penjelasan berikutnya ya dengan perbedaan tadi. Dengan kedua sifat tersebut jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat keduanya sekaligus, yakni bersifat menutupi kesalahan dan dosa, juga menghapuskan kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat dendam terhadap semua hamba-hambanya. Kedua sifat antara memaafkan dan mengampuni melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan mengenai perbedaan antara Al-Ghaffar dan Al-Afuwu. Sekarang kita perhatikan pada hikmah Asmaul Husna Al-Afuwu. Yang pertama yaitu mendorong manusia untuk meniru sifat Al-Afuwu. Nah, sebagai manusia itu harus mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi harus mau memaafkan kesalahan orang sebelum orang itu meminta maaf kepada kita. Karena jika kita terlebih dahulu minta maaf, nah itulah satu bentuk kemuliaan bagi kita ya. Jadi jangan menunggu orang minta maaf dulu, tapi lebih baiknya kita meminta maaf duluan meskipun kita benar. Jadi jangan merasa gengsi atau merasa takut harga diri turun atau gimana, tidak boleh. Jadi harus duluan meminta maaf kepada siapapun yang berbuat kesalahan. Bagian kedua itu mendorong manusia untuk terus beristighfar. Nah, jadi meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu baik salah maupun tidak. Karena bacaan istighfar itu termasuk kalimat thayyibah. Jadi siapapun yang membiasakannya untuk mengucapkan kalimat istighfar ini akan memperoleh kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus terus-menerus mengucapkan kalimat istighfar. Karena kalimat itulah untuk menghapuskan dosa kita. Bagian yang ketiga, hikmah yang ketiga itu tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah sangat mudah untuk mengampuni dosa hambanya, pemberian maaf ini tanpa dibatasi oleh waktu, tempat, dan umur. Artinya berlaku kapan saja ya, dimanapun saja kita berada, usia berapapun kita memiliki kesalahan atau dosa dan kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Baik, ini saja penjelasan Ibu mengenai Asmaul Husna Al-Afuwu. Jika sudah perhatikan semua, maka kerjakan latihan ya. Pada di bawah ini ada uji kompetensi, ada 5 nomor, kerjakan pada buku akidah halaknya, kirim ke WA Ibu. Ya, Ibu tunggu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.